kira-kira 10 tahun kemarin itu, ya, itu kalau sakit, apalagi orang miskin, dilarang. Kenapa? Karena dia kalau sakit, waduh harus jual rumah, jual sawah, atau jual tanah, jual sapi, jual apa yang dia punya, kayak gitu. Nah, sekarang ini sudah hampir tidak ada, maka kami sebagai Dirut BPJS kami rubah. Kalau dulu orang miskin dilarang sakit, sekarang orang miskin kalau sakit dilarang bayar. Tiap vaskes di seluruh Indonesia kami harus tahu. Oleh karena itu termonitor real time. Real time itu waktu yang real gitu ya. Jadi sana jalan, sini jalan kayak gitu. Jadi itu. Jadi dengan ICAR JKN tadi, orang umpamanya periksa di Jogja, dokter di Jakarta kalau diizinkan, ada informed consent, itu tahu di mana apa saja yang vaskes, di mana saja yang dia kunjungin, obatnya apa saja, diagnosisnya apa saja, ya, pemeriksaan medisnya apa saja tahu. Sekarang ini bisa dicek ya, nanti di YouTube umpamanya orang asing yang pakai BPJS ya. Mereka itu pada senang, Pak, bahagia. Bahkan seorang rektor dari Universitas di Inggris datang ke sini, mereka itu harus antri, Pak, kalau di Inggris. Dan sering demo, protes di Inggris nih. Saya sampaikan, kalau di Indonesia nunggu sebulan untuk pelayanan udah protes, sudah teriak-teriak. Kalau di sana bisa 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan nunggu. Nah, saya bilang kalau di sini nunggu sampai 2 bulan ya, protes. Terus sama Bu Rektor gimana? Ya dibiarin aja. Biarin nggak bisa, Bu. Di sini bisa lapor presidennya. Gitu. Bisa viral, Pak ya? Iya, viral kemana-mana kayak gitu. Sudah hadir bersama dengan kita Profesor Ali Gufron Mukti selaku Dirut BPJS Kesehatan. Apa kabar, Prof? Kabar baik, Mbak Ratu, Mas Lukman. Sehat. Ya. Sehat selalu dong. Iya, sehat itu penting sekali. Sebagai Dirut BPJS selalu mengutamakan kesehatan. Nah, ini juga ada hal menarik yang mau kita bicarakan, Prof. Siap. Kabarnya BPJS Kesehatan di bawah Profesor Ali Gufron ini masuk nominasi Nobel. Ini cukup menyentak publik ya, karena kok bisa ya institusi masuk nominasi Nobel. Banyak pihak yang penasaran gitu gimana caranya. Dan ini yang pertama kali, Ratu, ada terjadi di Indonesia, begitu ya, Prof? Betul, sejak merdeka, institusi di Indonesia ini belum pernah masuk nominasi Nobel. Dan pertama kali BPJS Kesehatan itu, makanya kita bersyukur. Kenapa ke sana? Itu tidak main-main ya, ada sesuatunya gitu. Benar. Ini menurut Prof kira-kira apa nih yang membuat perhatian dunia internasional gitu, Prof ya, khusus dari pihak Nobel ini, bahkan ada yang mengusulkan itu sampai mengusulkan BPJS ini masuk dalam nominasi. Betul. Nah, sebelum ke sana boleh nggak saya baca pantun gitu? Oh ya, silahkan dong, Prof dong. Ini yang kita tunggu nih. Siapin buat ini nih. BPJS selalu gitu, pantun. Oke. Ya. Siap. Nonton podcast sambil minum kopi. Cakep. Isinya berita bikin terinspirasi. Cakep. Liputan6.com hadir tiap pagi bawa kabar hangat penuh motivasi. Oh, cakep. Mau dibalas, waktunya takut nggak cukup nih. Yang kedua Nobel itu di Jakarta. Nah, itu inovasi digital bikin hidup makin simpel. Pelayanan publik terus digarap cermat. Cakep. BPJS Kesehatan raih nominasi Nobel, bukti dedikasi untuk rakyat. Cakep. Kita mau balas tapi mentok. Kalah cepat. Kalah cepat sama Prof nih. Bagaimana? Jadi begini, memang ya kami kan ketemu sama Profesor Mike Hardy itu dari Center for Peace and Security di Coventry di UK, Inggris. Nah, saya sampaikan bahwa dulu tahun kira-kira 2000 berapa ya, di sekitar 2006 dari Bangladesh itu menerima Nobel. Kenapa menerima Nobel? Karena yang sekarang itu acting Prime Minister di Bangladesh. Karena Garment Bank, ibu-ibu mau pinjam uang nggak bisa karena nggak ada jaminan. Akhirnya ibu-ibu yang lain itu dijadikan jaminan agar banknya percaya memberikan uang untuk modal itu. Nah, itu saja dapat Nobel. Saya sampaikan lah kalau BPJS itu jauh lebih daripada itu. Kenapa? Dulu di Jogja, ya dulu itu belum
belum 11 tahun yang lalu ya, kira-kira 11 tahun ke bawah lah. Jadi atau kira-kira 10 tahun ke atas gitu. Jadi itu orang miskin dilarang sakit. Bukunya memang begitu. Jadi kira-kira 10 tahun kemarin itu ya, itu kalau sakit apalagi orang miskin dilarang. Kenapa? Karena dia kalau sakit, waduh harus jual rumah, jual sawah atau jual tanah, jual sapi, jual apa yang dia punya, kayak gitu. Nah sekarang ini sudah hampir tidak ada, maka kami sebagai Dirut BPJS kami rubah. Kalau dulu orang miskin dilarang sakit, sekarang orang miskin kalau sakit dilarang bayar. Gitu. Asal menjadi peserta aktif BPJS. Itu masalahnya. Demikian. Oke, itu dia yang jadi membuat BPJS sorot ya sekarang oleh Nobel Prize ini untuk bisa memenangkannya. Berarti setara dengan Donald Trump juga dong ini? Oh iya, jelas Donald Trump juga protes ya karena merasa memiliki peran di dalam perdamaian di Timur Tengah ya antara Israel dan sekitarnya. Tapi sebetulnya Mike Hardy itu bilang yang sesungguhnya kedamaian itu tidak hanya bebas dari perang, bebas dari konflik. Yang sesungguhnya orang damai itu jika bisa akses pelayanan kesehatan, kemanusiaannya itu benar-benar ya diperhatikan dan bermartabat sebagai manusia. Dia tidak terancam untuk bisa katakanlah sakit, nggak bisa akses dan lain sebagainya. Nah itulah dari yang dijalankan oleh BPJS dalam 10 tahun. Di banyak negara nggak ada 10 tahun kok bisa mencapai USC Universal Health Coverage lebih dari 98%. Indonesia dalam waktu 10 tahun lebih dari 98%. Lebih dari 200, sekarang ini 282 juta. Jadi ASEAN tuh jangankan 282 juta. Penduduknya sudah nggak nyampe. Iya, luar biasa ya. Peserta BPJS ini jumlahnya berapa sekarang? Sekarang 282 juta tadi lebih. Nah dari jumlah itu kalau kita lihat Pak, ibaratnya kan yang diurus ini kan bukan ratusan ribuan gitu, bahkan ini kan puluhan juta. Nah, ratusan bukan puluhan. Ratusan juta kan yang sudah mendaftar menjadi anggota dari BPJS. Nah kalau kita melihat Prof tadi yang menarik disampaikan Prof bahwa ada lagi statement bahwa dulu terkenal ya dari penulis Jogja Eko Prasetyo itu saya ingat namanya. Dia menulis bahwa orang miskin dilarang sakit bukunya gitu Prof, dan itu satir lah ibaratnya. Tapi memang beneran. Nah, banyak orang miskin kalau sakit berat. Akhirnya Prof Ali Gufron melalui itu membuat bahwa dilarang bayar sekarang orang miskin kalau sakit. Nah, tapi harus aktif loh ya. Nah, ya. Artinya ini kan adalah bentuk upaya memanusiakan manusia, Prof. Betul. Yang sudah dilakukan oleh BPJS. Nah, manusia yang diurus ini kan banyak sekali. Oh, banyak sekali, ratusan juta. Sekarang saya kalau mau balik nanya ya, mana nilai gotong royong yang dirasakan ratusan juta penduduk ya, selain program yang dikelola oleh BPJS ini. Sulit nyarinya. Ada orang gotong royong bikin rumah, tapi nggak sampai 100 orang. Ini ratusan juta bukan? Sampai orang Mongol itu datang ke kantor BPJS. Dia bilang, saya itu bingung dan pusing memahami bagaimana BPJS itu sehari lebih dari 1 juta klaim beres diurus. Oh kalau nggak beres rumah sakit teriak-teriak saya harusnya segini kok dibayar segini dan lain sebagainya. Jadi dia sampaikan sekarang ini malah bukan hanya lebih dari 1 juta, lebih dari 2 juta. Dulu waktu tahun 2014 kebetulan saya ketua tim persiapan BPJS ya, itu yang pakai sehari 252.000. Sekarang lebih dari 2 juta. Jadi trustnya masyarakat itu meningkat pada pakai. Ya. Gitu. Apa sih Prof yang membuat kepercayaan masyarakat ini cukup tinggi gitu? Oke, kalau kita lihat sebelum zaman Profesor ketika memimpin BPJS, banyak keluhan-keluhan bahwa mereka tidak ditanggung, tidak lalu ada yang klaim-klaim mereka. Bukan keluhan nggak ada loh ya sekarang, keluar masih ada, tapi sudah jauh berkurang. Dulu itu dibilang, wah BPJS ya tutup, BPJS ya, oh sudah penuh, BPJS ya, udah nanti 3 hari harus sudah pulang. Nah terkenalnya kan itu ya, antrinya katanya. Antrinya lama sekali dulu, mohon maaf ya, kami belum menjadi direktur, tapi SK Presiden sudah turun. Tiba-tiba di WA, Pak
gara-gara kami peserta BPJS kami harus menunggu 6 jam. Ada yang bilang 5 jam, ada yang bilang 7 jam. Saya bilang, sebentar, dilantik saja belum Anda sudah protes. Saya itu dikasih kesempatan kerja dulu, lalu Anda protes gitu. Nah, sekarang rata-rata jangankan 2,5 jam, 2 jam ya. Antri itu dari rumah saja bisa sekarang. Jadi sambil tidur, antri, nanti ke rumah sakit atau ke klinik kalau jamnya dikasih tahu di Mobile JKN itu. Oke. Nah, inovasi Mobile JKN ini juga sebenarnya sangat membantu untuk antrian itu ya. Apalagi ada iCare JKN juga, sistem klaim digitalnya, integrated data platform. Nah, inovasi-inovasi seperti ini tuh sebenarnya rujukannya di negara mana gitu untuk memakai seperti ini? Atau justru Indonesia yang mempelopori? Wah, Indonesia termasuk di depan. Oke. Karena banyak sekali nanti kita ini, mohon maaf ya, mungkin tidak banyak ya institusi di Republik ataupun di negara ya, karena kenapa saya bilang gini, karena Bank Dunia waktu datang saya belum pernah lihat seperti ini. Mungkin Korea yang agak mendekati gitu, tapi di negara lain belum gitu. Nah, nanti kapan-kapan Mas Lukman, Mbak Ratu harus datang ke kantor BPJS. Benar, real time. Kita cara bayar ke FKTP itu yang disebut dengan performance based capitation atau kapitasi dasarnya itu kinerja. Jadi kapitasi berbasis kinerja. Maka harus tahu kinerjanya. Tiap vaskes di seluruh Indonesia kami harus tahu. Oleh karena itu termonitor real time. Real time itu waktu yang real gitu ya. Berarti sana jalan sini jalan kayak gitu. Jadi itu. Jadi dengan iCare JKN tadi orang umpamanya periksa di Jogja, dokter di Jakarta kalau diizinkan, ada informed consent, itu tahu di mana apa saja yang vaskes, di mana saja yang dia kunjungin, obatnya apa saja, diagnosisnya apa saja, ya pemeriksaan medisnya apa saja tahu. Luar biasa. Tidak hanya itu loh, Mbak Ratu umpamanya exercise ya, sehari itu melangkah berapa langkah dihitung. Dicatat juga. Dicatat. Tinggal terus dihitung kira-kira sehari ini energinya berapa, kayak smartwatch gitu. Iya benar. Iya, itu BPJS ada. Oh, itu udah ada sekarang. Sudah ada. Tidak hanya itu, namanya kita punya human AI. Oke. Human AI itu kayak ChatGPT. Nah, jadi nanya apa saja tentang BPJS. Pak Lukman nanya, ini apa ya BPJS itu cara daftarnya gimana? Kalau ke vaskes yang paling dekat ini saya pas pergi ke katakanlah ke NTT itu, gimana yang paling dekat? Tinggal klik, lihat, luar biasa, semua disediain. Oke. Nah, satu lagi nih Prof, ini tadi berbicara soal nilai kemanusiaan. Kan banyak negara Prof. Kalau kita lihat ada beberapa negara yang memang growth-nya sedang bertumbuh seperti Indonesia ini, mengalami dilema dok antara menjalankan bisnis dengan misi kemanusiaan. Nah, khususnya seperti yang dilakukan oleh BPJS ini dok. Nah, bagaimana Prof menyiasati ini gitu antara nilai-nilai kemanusiaan yang memang harus dijalankan oleh BPJS sebagai tugas BPJS dengan sisi bisnis sebagai BUMN yang memang harus memberikan pemasukan yang cukup bagi negara. Nah, untungnya BPJS ini bukan lembaga for profit, bukan lembaga untuk mencari untung. Jadi memang BPJS ini didirikan sebagai lembaga publik yang not for profit, tidak mencari profit. Rumah sakit ada yang for profit, ada yang not for profit ya. Tetapi kalau semuanya itu ya orientasinya itu adalah untuk bisnis dan bisnisnya orang sakit itu tempat untuk mencari duit, akhirnya yang terjadi orang sakit yang membangun orang sehat. Itu salah konsep. Yang benar bagaimana ya kita itu membangun masyarakat itu biar sehat. Kalau sehat produktivitas meningkat, bayar pajaknya bagus, dia bisa menciptakan pekerjaan, ekonomi tumbuh. Begitu. Jadi jangan dibalik. Tapi banyak yang kebalik seperti itu pemikirannya. Betul. Gitu. Jadi ibaratnya nilai-nilai pembangunan kemanusiaan itu tuh ya yang memang jadikan nomor satu. Yang susah tuh orang memang fokusnya kepada profit terkadang kan. Jadi itu suka clash antara bagaimana kita. Tapi profit jangka pendek. Itu. Bahkan profit itu harus dihitung at a comprehensive method ya. Jadi keseluruhan. Orang sehat itu berapa sih harganya? Harus dihitung. Bukan kalau sehat nggak dihitung nol. tapi kalau ditanya duit, ya padahal dia sakit berapa? Ini itu nggak
nggak bagus. Oke, nggak tapi fair ya. Gitu. kalau ditanya lebih mahal mana, sehat atau sakit, jawabannya gimana itu? Ya jelas lebih sebetulnya gini, sehat itu mahal. Jadi kalau orang sampai tidak sehat pasti mengeluarkan uang banyak. Pasti harus ada yang bayar. Jadi BPJS itu setahun itu lebih dari 200 triliun. Itu pun masih kecil ya dibanding Amerika. Amerika itu setahun lebih dari 980 billion miliar dolar. Billion US dollar. 980. Nah Indonesia jangankan 80-nya bukan 900-nya loh. 980-nya nggak nyampe. Seluruh untuk plan kesehatan di Indonesia nggak nyampe. Gitu. Ya, makanya dengan yang kecil ini ya kita lebih kurang ya kalau BPJS itu 11 billion, 12 maksimal 12 billion US setahun. Kalau yang lain-lain ya lebih kecil lagi daripada itu gitu. Maka kita harus menjaga masyarakat itu biar sehat. Maka BPJS antara lain tidak saja kita memberikan lagu ya, contoh lagu menyesal ya. Nanti di YouTube ada. Itu biar orang itu tidak menyesal kalau usia lebih 30 maka tidak sehat itu menyesal. Menyesal tiba-tiba sakit gitu. Maka BPJS ngasih tahu biar tidak menyesal, itu lagunya ada. Maka jagalah 4 hal. 1 hereditary, 2 lingkungannya harus bagus ya, jangan sampahnya, jangan asbesnya, jangan macam-macam, pokoknya yang bagus. Yang ketiga ya, itu perilakunya harus bagus. Perilaku untuk makannya, pola makannya yang bagus, untuk olahraga setiap hari sesuai dengan usianya ya. Kemudian tentu sistem pelayanan kesehatan, nah itu hanya 1/4. Nah itu ada lagunya, tidak hanya berhenti di situ BPJS itu. Diberikan orang untuk bisa cek gratis, tidak hanya tiap ulang tahun, setiap saat bisa. Yaitu screening riwayat kesehatan itu dengan mobil JKN, jawab pertanyaan ya, nanti disampaikan otomatis ini. Anda berisiko DM, Anda berisiko jantung. Maka kalau DM contohnya Anda harus periksa ke klinik Anda, cek darah Anda, gula dalam darah Anda, kayak gitu. Canggih itu mah. Iya, cuman banyak yang nggak tahu ini. Iya, saya aja nggak tahu. Dia nggak tahu, Mbak Ratu aja yang makanya ada lagunya belum tahu. Ini dinyanyikan rektor UGM ya. Tidak ada hubungannya dengan ijazah, dengan apa gitu ya. Tapi ini adalah nyanyi belum tahu. Belum tahu apa? Belum tahu kalau BPJS itu sudah maju. Belum tahu kalau banyak negara pada mau tiru. Kenapa? Kenapa? Mereka kendali biaya, kendali mutu. Belum tahu bahwa setiap di rumah sakit itu ada BPJS 1. Yaitu mereka siap membantu. Wah, macam-macam coba. Belum tahu kalau informasinya, sistem informasinya itu sangat jitu. Ya, dia tahu yang membantu kamu dan doktermu. Ya, tahu bagaimana 1 tahun yang lalu kira-kira kemana saja, kayak gitu. Nah, untuk masalahnya ini kan belum tahu ini, Prof. Iya itu. Nah, bagaimana tingkat literasinya juga masih kurang. Nah, bagaimana Prof upaya BPJS ini supaya yang belum tahu ini jadi tahu? Sekarang saya mau nanya, kenapa harus BPJS? Kenapa tidak masyarakat? Yang literasi meningkatkan tuh, pengetahuan juga meningkatkan, literasi tentang informasi. Kenapa harus BPJS? Saya mau nanya. Harus BPJS. Kenapa tidak institusi yang lain, tidak Pemda, tidak masyarakatnya sendiri, tidak, ya saya nggak usah harus nunjuk yang lain, tapi kenapa saya nanya harus BPJS? Kan bukan hanya BPJS, maksud tugas orang untuk biar sadar, biar akses, biar paham, biar dapat informasi, kok BPJS? Iya, memang tugasnya BPJS itu. Semua stakeholder. Iya, semua. Bantu. Mari masyarakat kita itu kita berdayakan, biar berdaya seperti itu. Nah, masyarakat juga harus tahu nih kalau BPJS ternyata punya aplikasi-aplikasi tadi. Oh, macam-macam itu. Memang masalahnya tadi Pak Numan sampaikan, belum tahu. Belum tahu itu. Ada lagi lagunya belum tahu. Loh, lagu belum tahu, saya belum tahu. Belum tahu apa? Belum tahu, ada lagu belum tahu. Lagunya apa? Belum tahu. Ya kamu belum tahu ya sudah. Bukan, nyanyikan lagu belum tahu, lihat. Emang jadi lagu belum tahu. Berarti memang ya apalagi ya di era sekarang kan semua serba cepat, serba viral melalui media sosial. Nah, otomatis harapannya dengan adanya
sosialisasi ya, bagian dari sosialisasi seperti itu ya masyarakat juga akan tahu. Dan kalau sekarang ini kan kampanye paling cepat itu door to door ya. Betul. Dari pintu ke pintu Masalahnya gitu ya. masyarakat tuh sering juga nggak mau tahu dan punya persepsi yang sudah fix ya, bahwa ya BPJS itu susah gitu. untuk kelompok tertentu, ya. Mereka yang tidak mampu, ya pelayanannya begitu-begitu ya kayak gitu. Padahal sudah beda. Ya masih ada stigma lah di masyarakat terhadap BPJS itu sendiri. Tapi kita kalau melihat ke BPJS ini kan, kedepannya mungkin banyak negara yang juga mempelajari sistem BPJS Indonesia gitu, karena tertarik. Tidak hanya itu, dari Amerika, dari Inggris, dari RRC, dari Korea, dari Jepang, dari negara-negara Afrika, ada datang. Iya, karena setahu saya nih ya, coba correct me if I'm wrong. Amerika pun juga punya banyak kekurangan di sistem kesehatannya, banyak yang mengeluhkan ya kalau di Amerika. Bahkan itu Presiden Amerika 2 kali telepon Indonesia. Saya itu ketemu katakanlah penasihatnya, saya bilang, oke, Indonesia and US we share many things. Not only you are the most populous country number 3 and Indonesia number 4, but we share that you are multiculturalism country. Indonesia also multiculturalism country. But not only that, we share the president. You know, when Obama he was childhood, we sent him to school in Menteng. Ini Jakarta. Makannya nasi goreng lagi. Iya. But when he was adult, we sent him to be US president. What is the mission and vision to be the US president? The mission is Obama healthcare reform. Saya bilang gitu. And you know the essence of Obama healthcare reform. Esensinya apa? Obama healthcare reform. The essence is JKN. JKN run by BPJS Kesehatan. So if you are facing the problem, please call back to Indonesia. Ya, nanti Mbak Ratu bisa lihat ya, dan para pendengar semua di mobile atau di YouTube atau katakanlah di Google ya, dengan keyword Obama keberhasilan BPJS IKN muncul. Bahwa 2 kali Presiden Amerika telepon. Jangan-jangan dulu yang program Obamacare itu juga karena yang jelas itu 2 kali dia nanya, kenapa kok BPJS berhasil? Dananya cuma sedikit. Di sana dananya banyak tapi nggak cukup gitu. Ya artinya memang upaya memanusiakan manusia yang dilakukan BPJS ini ya berjalan dan akhirnya diakui oleh. Iya, memang belum sempurna ya, banyak masalah-masalah ini harus diakui, banyak masalah. Tapi perbaikannya sudah luar biasa. Gitu. Nah, oke Prof, tadi Prof menyambungin tadi Prof, memanusiakan manusia. Artinya ketika dia ada di Indonesia, maka bukan cuma 200 juta masyarakat Indonesia yang lebih, tapi juga mereka-mereka yang orang ekspatriat yang benar sekali. Indonesia. Sekarang ini bisa dicek ya, nanti di YouTube pokoknya orang asing yang pakai BPJS ya. Mereka itu pada senang, bahagia. Bahkan seorang rektor dari universitas di Inggris datang ke sini, mereka itu harus antri Pak kalau di Inggris. Dan sering demo, protes di Inggris nih. Saya sampaikan kalau di Indonesia nunggu sebulan untuk pelayanan udah protes, sudah teriak-teriak. Kalau di sana bisa 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan nunggu. Nah, saya bilang kalau di sini nunggu sampai 2 bulan ya, protes. Terus sama Bu Rektor gimana? Ya dibiarin aja. Biarin nggak bisa Bu. Di sini bisa lapor presidennya. Gitu. Bisa viral Pak ya? Iya viral kemana-mana kayak gitu. Sebulan gitu. Netizen di sini serem-serem juga ya. Nah, kalau gitu apakah BPJS juga menyiapkan inovasi nih untuk global? Banyak sekali. Buat jadi model global gitu? Iya, bahkan kita itu dipesan ISA. Bisa nggak bikinkan lagu untuk ISA? ISA itu International Social Security Association, anggotanya 162 negara. Indonesia yang dimintain justru? Diminta, bahkan kami ini sebagai ketua tim TC Health, ya, Technical Commission on Health. Sebetulnya tahun kemarin itu harusnya sudah Korea minta, ya, gilirannya lah sekretariatnya, enggak, kalau Indonesia masih bersedia, masih kita pengennya Indonesia. Dan sampai sekarang. Oke. Wah, ternyata ini memang BPJS banyak yang nggak tahu ya. Banyak nggak tahu aja, belum tahu tadi. Belum tahu tadi, makanya kita kasih tahu sekarang ini biar pada tahu. Oke, nah juga untuk kedepannya memastikan inovasi kan nggak hanya berorientasi pada teknologi gitu ya. Tapi juga berakar pada nilai kemanusiaan dan juga keadilan sosial. Nah, inovasi dari sisi itu seperti apa nih kira-kira? Dulu
BPJS ini, mohon maaf loh, kalau orang Anda peserta BPJS pakai BPJS sama rumah sakit disampaikan udah didiskriminasi. Manggil saja udah beda kalau peserta BPJS sama enggak, meskipun namanya sama, panggilannya beda, tekanannya beda, intonasinya beda. Kalau yang bayar sendiri, bayar sendiri halus gitu. Bisa dilihat zaman dulu. Tapi sekarang mungkin masih ada, tapi jarang. Jadi sudah itulah inovasi ya. Tidak hanya itu, inovasi kita itu mudah, cepat, setara. Mudah apa? Lo nggak perlu pakai kartu BPJS, pakai KTP saja bisa. Seluruh Indonesia. Coba. Nah ini Prof, pakai KTP aja bisa. Nah, bagaimana Prof, Prof memastikan dan juga BPJS yang memang sudah fast track lah ibaratnya memastikan dari pihak rumah sakit itu juga menjalankan itu. Nah mereka itu untuk diketahui. Menjalankan misi yang diterapkan oleh dari BPJS. Banyak hal ya, contoh komitmen ya, komitmen mutu sebelum kontrak kerjasama. Tapi harus dipahami, BPJS bukan atasan rumah sakit. Ada sendiri owner rumah sakit, atasannya rumah sakit ada. Kalau mereka mau bekerja seperti yang tadi diinginkan, gampang sekali menurut saya. Tapi meski begitu, BPJS itu sebelum kontrak itu komitmen mutu dulu. Anda harus bisa menerima, tidak minta fotokopi. Satu, harus menerima KTP. Terus antri ya harus nanti bisa dari rumah. Dari rumah bisa sekarang antri. Mudah nggak? Mudah lah, pakai KTP aja bisa. Antri dari rumah, nggak perlu berjam-jam seperti dulu. Ya, terus tidak hanya itu, kita harus non diskriminatif. Mau nggak? Vaskesnya tadi, rumah sakit non diskriminatif. Jadi tidak membeda-bedakan orang berbasis pada orang ini kaya, miskin, agamanya apa, segala macam itu, suku apa kayak gitu. Udah nggak ada lagi tuh sentimen-sentimen begitu ya? Ya di lapangan masih ada 1-2 lah, tetapi ya nanti karena itu kan ownernya, itu kan pemilik rumah sakit dan siapa yang ngatur rumah sakit kan bukan BPJS, BPJS itu kontrak gitu. Pastinya dari pihak BPJS sendiri sudah berusaha agar supaya nih kita nih sudah fast track nih, kita sudah cepat. Oleh karena itu rumah sakit pun juga harus ikut dong. Iya, kalau nggak ikut bisa dilaporkan. Ya. Sekarang BPJS itu bahkan melaporkan apa? Pakai care center 165. Nah, bisa pakai mobil JKN, bisa pakai WA 08118165165. Kurang gimana lagi coba? Bahkan bisa nanya ke BPJS 1. Di setiap rumah sakit yang kerjasama BPJS, sekarang hampir semua kerjasama. Ada sedikit yang belum, tetapi semua minta kerjasama. Nah, itu pasien kalau kurang puas bisa nanya di situ mana BPJS 1. BPJS siap membantu, ya mereka bisa membantu. Tapi lagi-lagi masyarakat nggak tahu apa itu BPJS 1. Waduh, itu tenaga BPJS yang siap membantu. Nah, gitu. Artinya butuh sinergi, butuh. Ini kayak miniatur negara, kolaborasi, sinergi bersama-sama. Maka ditanyakan terus apa yang bisa dibikin oleh BPJS untuk rumah sakit. BPJS bukan atasannya, tapi kita sudah berusaha. Pengalaman pribadi nih, saya juga pernah pakai nih BPJS. Menurut saya gampang sekarang, emang lebih enak jauh gitu. Tiap kali lagi sakit pilek atau apa langsung ke klinik dekat rumah, pakai dokter BPJS dikasih obat. Nggak perlu lagi pakai fotokopi. Nggak perlu. Sekarang tapi ada, mohon maaf ya, jenis rumah sakit kan macam-macam, ada pusat, ada swasta, ada daerah. Ada seorang pimpinan daerah ngeluh ke saya, Pak, ini gimana rumah sakit melayani BPJS kok nggak bagus? Wah, masa Pemdanya orang nomor 1 di Pemda nanya seperti itu. Saya sampaikan nggak enak saya, cuman kan mau gurui juga nggak enak. Bu, ini seorang perempuan. Kalau saya Bu jadi ibu, ini rumah sakit Pemda kan? Iya. Saya panggil direkturnya. Kenapa Anda mendiskriminasi BPJS? Kenapa Anda tidak melayani yang baik? Ini kalau saya Bu, saya tanya 2 minggu tolong perbaiki. Nggak bisa perbaiki ya. Mohon maaf ya. Selesai. Ya, gitu. Kan gitu. Iya. Oke, ini menarik ya tuh ya. Nih kalau memang berbicara ini nggak ada habisnya lah ketika bicara untuk pelayanan masyarakat. Nah, cuma nih terakhir nih Prof. Apa sebelum kita menutup. Nah, kalau kita harus merangkum dalam beberapa kalimat lah, apa yang sudah dilakukan oleh Prof Gufron ini dalam beberapa tahun ke depan untuk perbaikan dan juga pembangunan BPJS ke depan. Baik. Jadi sustainabilitas ini karya bangsa yang basisnya gotong royong. Itu untuk kita jaga, kita rawat.
Sehingga masyarakat mari semuanya jaga kesehatan, saling gotong royong, dan jangan lupa menjadi peserta aktif. Kalau tidak mampu bayar menjadi peserta, laporlah ke Dinsos atau ke Kemsos untuk dibayari oleh pemerintah. Tapi kalau mampu ya jangan bergaya tidak mampu ya. Nanti bisa jadi tidak mampu beneran ya. Jadi ya bayar ya, sama-sama kita saling menolong, saling gotong royong kayak gitu. Untuk itu kita karena pertama kali Indonesia sejak merdeka institusi masuk nominasi Nobel. Nah, mari dirawat dan kami optimis jika ngerawatnya betul tahun 2026 Indonesia akan jadi pemenang. Amin. Siap. Tentunya bukan cuma kebanggaan buat BPJS, tapi juga kebanggaan kita sebagai sebagai bangsa. Iya. Dari zaman merdeka loh, pertama kali nih institusi bisa insya Allah memenangkan. Iya, kalau begitu terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Ratu. Iya, thank you so much. Oke, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Profesor Ali Gufron Mukti, Dirut BPJS Kesehatan. Memang banyak sekali hal menarik ya yang kita bicarakan tadi, terutama mengenai BPJS yang akhirnya masuk nominasi Nobel. Kita lihat ke depannya tahun 2026 akan memenangkan atau tidak, insya Allah menang. Kalau begitu, sampai jumpa di Bincang Liputan yang berikutnya dan see you.